Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi transaksi mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah yaitu akad kerjasama antara pemilik dan pengelola dana dalam mendirikan usaha untuk saling menguntungkan berdasarkan kesepakatan bersama. Karakteristik mudharabah, entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik atau pengelola dana. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah kontemporer. Ini jenis mudharabah: mudharabah muqayyadah, mudharabah mutalaqah, mudharabah musytarakah. Prinsip profit sharing dan loss sharing. Hasil investasi dibagi antara pemilik dan pengelola dana sesuai nisbah yang disepakati dan porsi masing-masing. Akuntansi untuk pemilik dana. Yang pertama, akad mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran akad mudharabah dalam bentuk kas dan non-kas pada saat kontrak. Yang ketiga, jurnal pada saat penyerahan kas sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnalnya, investasi mudharabah pada kas. Yang keempat, jurnal penyerahan modal mudharabah berupa aset non-kas. Apabila nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jurnalnya investasi mudharabah pada keuntungan tangguhan dan aset non-kas. Jurnal selanjutnya yaitu keuntungan tangguhan pada keuntungan investasi mudharabah. Apabila nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jurnalnya investasi mudharabah dan kerugian pada aset non-kas. Yang kelima yaitu penurunan nilai aset non-kas. Apabila penurunan terjadi sebelum dimulai, diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jurnalnya kerugian investasi mudharabah pada investasi mudharabah. Apabila penurunan nilai aset non-kas tersebut setelah usaha dimulai, diakui sebagai kerugian dan diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Jurnalnya kerugian investasi mudharabah pada investasi mudharabah. Dan jurnal satu lagi, kas pada penyisian investasi mudharabah pada pendapatan bagi hasil mudharabah. Yang keenam, pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisian kerugian investasi. Jurnalnya kerugian mudharabah pada penyisian kerugian investasi mudharabah. Yang ketujuh, bagi hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Jurnalnya piutang pendapatan bagi hasil pada pendapatan bagi hasil mudharabah. Yang kedelapan, saat pengelola dana membayar bagi hasil. Jurnalnya kas pada piutang pendapatan bagi hasil. Kesembilan, pada saat akad mudharabah berakhir. Terdapat dua jurnal, yaitu kas atau piutang atau aset non-kas dan penyisian kerugian investasi mudharabah pada investasi mudharabah dan keuntungan. Yang kedua, jika terjadi kerugian, jurnalnya kas atau piutang atau aset non-kas pada penyisian kerugian investasi mudharabah dan kerugian pada investasi mudharabah. Akuntansi untuk pengelola dana. Yang pertama, pengakuan dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Yang kedua, pengukuran dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima dengan jurnal kas atau aset non-kas pada dana syirkah temporer. Selanjutnya, jurnal ketika menerima pendapatan bagi hasil, yaitu kas atau piutang pada pendapatan yang belum dibagikan. Selanjutnya, jurnal ketika dibagi hasilkan pada pemilik dana, yaitu beban bagi hasil mudharabah pada utang bagi hasil mudharabah. Selanjutnya, jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil, yaitu utang bagi hasil mudharabah pada kas.
Selanjutnya mencatat pendapatan dan beban apabila dana dikelola sendiri, yaitu kas atau piutang pada pendapatan dan beban pada kas atau utang. Selanjutnya, jurnal penutup untuk pendapatan dan beban apabila perusahaan untung, yaitu pendapatan pada pendapatan yang belum dibagikan dan beban. Selanjutnya, jurnal penutup yang dibuat apabila dana dikelola sendiri dan rugi, yaitu pendapatan dan penyisihan kerugian pada beban. Selanjutnya, kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Jurnalnya yaitu beban pada utang lain-lain atau kas. Selanjutnya, di akhir akad pencatatan yang akan dilakukan, yaitu jurnalnya dana syirka temporer pada kas atau aset non-kas. Selanjutnya, jika ada penyisihan kerugian sebelumnya, dituliskan jurnal dengan dana syirkah temporer pada kas atau aset non-kas dan penyisihan kerugian. Selanjutnya, penyajian dalam laporan keuangan. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana, disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. Selanjutnya, pengungkapan. Yang pertama, isi kesepakatan utama usaha mudharabah. Yang kedua, rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, penyaluran dana berasal mudharabah muqayyadah. Contoh kasus, Bank Giant Syariah atau BJS melakukan kerjasama bisnis dengan Ibu Yolanda, seorang pedagang buku di pasar buku shopping Yogyakarta menggunakan akad mudharabah. BJS sebagai pemilik dana dan Yolanda sebagai pengelola dana. BJS memberikan modal kepada Yolanda sebesar 10 juta rupiah sebagai modal usaha pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir 31 Februari 2009 dengan nisbah bagi hasil Yolanda banding BJS adalah 75% dan 25%. Buatlah jurnal setelah penyerahan dana, jurnal milik dana BJS dalam rupiah. Investasi mudharabah pada kas sebesar 10 juta rupiah. Jurnal pengelolaan dana untuk Ibu Yolanda, seorang pedagang, yaitu kas mudharabah mengkredit dana syirkah temporer sebesar 10 juta. Jurnal sebelum bagi laba sesuai nisbah. Jurnal pemilik dana BJS tidak ada. Jurnal untuk Ibu Yolanda yaitu kas pada pendapatan. Di akhir bulan atau di akhir periode ketika akan dilakukan perhitungan bagi hasil, maka akun pendapatan harus ditutup dengan melakukan jurnal, yaitu pendapatan didebit sebesar 1 juta, biaya dikredit sebesar 800.000. Pendapatan yang belum dibagikan sebesar 200.000, perhitungannya seperti Yolanda 75% kali 1 juta dikurangi 800 sama dengan 150, BJS 25% kali 1000 atau 1 juta dikurangi 800 sebesar 50.000. Jurnal untuk mencatat pembayaran hasil perhitungan bagi hasil dari Yolanda kepada pemilik dana atau BJS, itu jurnal pemilik dana BJS kas mengkredit pendapatan bagi hasil sebesar 50.000. Jika pembayaran bagi hasil tidak dibagikan langsung kepada BJS tetapi diakumulasikan pembayarannya di akhir tahun, maka jurnalnya piutang mudharabah mengkredit pendapatan bagi hasil sebesar 50.000. Di akhir tahun, ketika uang pembayaran tersebut diterima oleh BJS, maka jurnalnya kas mengkredit piutang mudharabah sebesar 50.000. Dan yang kedua, jurnal pengelolaan dana Ibu Yolanda yaitu kos bagi hasil mengkredit kas mudharabah sebesar 50.000. Jika pembayaran bagi hasil tidak dibagikan langsung kepada BJS tetapi diakumulasikan pembayarannya di akhir tahun, maka jurnalnya kos bagi hasil mengkredit utang bagi hasil mudharabah sebesar 50.000. Di akhir tahun, ketika uang yang pembayaran tersebut diterima oleh BJS, dengan kata lain dibayarkan oleh Yolanda, yaitu jurnalnya utang bagi hasil mudharabah mengkredit kas mudharabah yaitu sebesar 50.000. Jurnal untuk mencatat hasil perhitungan bagi hasil hak pengelola dana, yaitu jurnal pemilik dana BJS dalam rupiah tidak ada.
Jurnal pengelolaan dana Yulanda dalam rupiah biaya bagi hasil mengkredit kas mudharabah sebesar 150.000. Jurnal untuk pembukuan pengelolaan dana untuk kepentingan sendiri yaitu kas mengkredit pendapatan bagi hasil sebesar 150.000. Seperti pada nomor 2 di atas, buatlah jurnal penutup untuk bagi hasil tersebut pada 31 Januari 2009. Yang A itu jurnal pemilik dana BJS dalam rupiah tidak ada. Yang B jurnal pengelolaan dana Ibu Yulanda, yaitu jurnalnya pendapatan yang belum dibagikan dikreditkan mengkredit kos bagi hasil sebesar 200.000. Kedua yaitu sajikan laporan keuangan neraca dari data di atas kecuali untuk rekening kas, abaikan dulu. Dengan situasi bagi hasil langsung dibagikan akhir bulan itu juga, neraca untuk pemilik dana aset piutang bagi hasil mudharabah adalah 0. Investasi mudharabahnya sebesar 10 juta dan penyisian kerugian tidak ada. Jadi totalnya 10 juta. Buatlah jurnal untuk mencatat kerugian tersebut. Yang A, jurnal pemilik dana BCS, yaitu kerugian mudharabah mengkredit penyisian kerugian mudharabah sebesar 200.000. Jurnal pengelolaan dana, yaitu pendapatan sebesar 800.000, penyisian kerugian mudharabah sebesar 200.000 dan mengkredit biaya-biaya sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua soalnya, buatlah laporan keuangan neraca untuk bulan Februari 2009. Neraca untuk pemilik dana. Aset piutang bagi hasil mudharabah 0. Investasi mudharabah sebesar 10 juta dikurangi penyisian kerugian sebesar 200.000 dan totalnya aset adalah 9.800.000 rupiah. Neraca untuk pengelolaan dana. Utang bagi hasil mudharabah sebesar 0 rupiah, dana sirkas temporer sebesar 10 juta, penyisian kerugian 200.000, jadi total utang adalah 9.800.000. Buatlah jurnal untuk penutup pengembalian investasi mudharabah pada akhir akad. Jurnal pemilik dana BPJS yaitu di debit kas sebesar 800.000 rupiah, penyisian kerugian mudharabah sebesar 200.000 rupiah dan di kredit investasi mudharabah sebesar 10 juta rupiah. B. Jurnal pengelolaan dana untuk Bu Yulanda, dana sirka temporer sebesar 10 juta rupiah, di kredit ada kas sebesar 9.800.000 rupiah dan penyisian kerugian sebesar 200.000 rupiah. Nah, kesimpulannya adalah akad mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara pemilik dan pengelola giat untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh sebab itu, akad mudharabah merupakan suatu transaksi pembiayaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Hal ini disebabkan bahwa laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Terdapat beberapa jenis akad mudharabah, namun seluruh akad mudharabah tersebut harus memenuhi rukun dan ketentuan syariah yang mencakup pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang akuntansi transaksi mudharabah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.